Halo, saya pengamat militer kembali bersama Mesin Perang Channel. Selain menandatangani kerjasama pembuatan pabrik drone di Indonesia antara Republik Kops dan Baykar Makina, lawatan Presiden Turki ke Indonesia juga menghasilkan kerjasama kerangka pesawat AEW&C. Dengan kerjasama yang telah ditandatangani ini, akan menjadi pintu masuk Indonesia dalam pengembangan pesawat AEW&C dalam negeri. Kesepakatan pengembangan pesawat AEW&C oleh Indonesia melalui PT Dirgantara Indonesia dan perusahaan teknologi asal Turki Havelsan dilakukan pada Rabu kemarin 12 Februari 2025 yang berupa Framework Agreement. Dalam kerjasama ini, PT Dirgantara Indonesia akan bertindak sebagai prime kontraktor dan menyediakan tenaga ahli yang bekerjasama dengan Havelsan dalam proses desain, perakitan, produksi, pengujian, serta pemeliharaan pesawat AEW&C. Dengan pengalaman puluhan tahun yang dimiliki PT Dirgantara Indonesia, nantinya akan memastikan bahwa pengembangan pesawat ini sesuai dengan kebutuhan operasional penggunaan yang dalam hal ini TNI AU, baik tingkat nasional maupun global. Kemudian, Havelsan yang telah berpartisipasi dalam proyek AEW&C Turki dan mengembangkan hingga 90% perangkat lunak sistemnya akan berkontribusi dalam integrasi teknologi canggih untuk meningkatkan kapabilitas pesawat AEW&C Indonesia. Terlebih, Havelsan berencana untuk memperluas kerjasama dengan PT Dirgantara Indonesia melalui pengembangan proyek pesawat AEW&C Indonesia yang memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman dalam program AEW&C. Kemudian, Havelsan akan menggabungkan antara kebutuhan pemerintah Indonesia untuk menciptakan sistem AEW&C yang lebih kuat melalui kerjasama tim. Havelsan sendiri memiliki pengalaman dalam proyek pesawat AEW&C di Turki, di mana proyek ini dimulai pada akhir 1990-an dengan Havelsan berperan sebagai penyedia utama untuk segmen darat dan udara dari perangkat lunak, misi, dan integrasi. Havelsan mengembangkan 90% dari perangkat lunak yang digunakan dalam sistem AEW&C Turki, di mana Havelsan terus melakukan pembaruan dan modernisasi untuk meningkatkan sistem yang ada bersama beberapa mitranya di Turki. Meski kerjasama ini bermula dari Framework Agreement atau FA, namun dengan kerjasama ini di tahun-tahun mendatang, PT Dirgantara Indonesia nantinya dapat mengembangkan pesawat AEW&C-nya untuk pemenuhan TNI AU, bahkan untuk kebutuhan global. Selain bekerjasama dalam pengembangan pesawat AEW&C, PT Dirgantara Indonesia bersama Havelsan juga berkolaborasi dalam pengembangan full flight simulator pesawat JN235-220. Dalam perjanjian ini, PT Dirgantara Indonesia juga akan bertindak sebagai prime kontraktor dalam melakukan joint technology development bersama Havelsan. Sebelumnya, TNI AU sendiri melalui Kementerian Pertahanan Indonesia berencana akan memboyong 2 unit pesawat pengintai dini atau AEW&C dengan skema pinjaman luar negeri yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Ada 3 kandidat pesawat yang telah dibidik, yakni Saab 2000 Airy-Ice, Airbus C295 AEW&C, dan Boeing 737-E7 Wedgetail. Dari 3 kandidat tersebut dikabarkan pesawat yang akan dipilih ini buatan Eropa serta bermesin jet, yakni Saab Globe-Ice yang harga per unitnya mencapai 500 juta US dollar. Namun, beredar kabar bahwa Indonesia tidak memilih Saab Globe-Ice karena antara Saab dan Indonesia tidak ada kesepakatan terkait pesawat ini. Dan jika melihat kerjasama antara Havelsan dan PT Dirgantara Indonesia ini, maka TNI AU ke depan diperkirakan akan mengakuisisi Boeing E7A Wedgetail atau mengembangkan pesawat AEW&C-nya sendiri berbasis pesawat CN235-220. Saat ini, banyak negara yang akhirnya menjatuhkan pilihannya kepada pesawat Boeing 737-E7 Wedgetail yang memiliki radar multimode buatan Northrop Grumman untuk kebutuhan pemantauan ruang udara di antaranya Turki, Korea Selatan, hingga Australia.